Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Ya, buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini sangat menarik ya, ajakan kita saat ini. Dengan kehidupan yang sederhana, kita dapat belajar. Dengan kehidupan yang sederhana, kita dapat melihat kasih kemuliaan Tuhan. Dan kehidupan yang sederhana, kita mau berbagi antara satu sama lain. Ya, ajakan yang sangat luar biasa. Tuhan izinkan supaya kita dapat memperoleh akan kesederhanaan ini yang penuh sukacita. Kesederhanaan yang indah dan mulia untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, tentunya kasihnya yang sangat luar biasa dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biarlah kita mempunyai kasih dalam kehidupan kita, kasihnya Kristus untuk kita dapat melayani satu sama lain. Ya, baik pemirsa, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saya mengundang pemirsa dan saudara-saudara sekalian, biarlah kita dapat mempelajari nasihat firman Tuhan ini yang akan saya bawakan. Nasihat firman Tuhan yang berjudul Orang Makedonia bersukacita karena menyangkal diri. Ayat intinya terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sangat luar biasa ayat inti kita, ya, mengajak kita untuk selalu mempunyai hati yang mau berbagi, selalu punya hati yang mau memberi, ya, selalu punya hati yang mau menolong antara satu sama lain. Yaitulah kasih karunia yang dimana Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, untuk apa? Ya, untuk membagikan akan kasih Kristus itu kepada saudara-saudara kita. Ya, mungkin dalam hal lain, ya, dalam hal pemikiran kita, mungkin dalam hal berbagai bentuk kasih lainnya, ya, ini yang diajarkan kepada kita, bagaimana hati kita mau membagikan apa yang kita miliki. Hampir semua orang percaya di Makedonia miskin dalam harta dunia, tetapi hati mereka meluap dengan kasih bagi Allah dan kebenarannya, dan mereka memberikan dengan senang hati untuk menyokong pekabaran Injil. Ya, sangat luar biasa. Orang-orang Makedonia, Rasul Paulus, ya, mengajari mereka, membimbing mereka, ya, untuk apa? Memberikan kasih itu kepada sesama manusia dengan kerelaan hati, ya, dengan hidup yang sederhana. Mereka diajarkan dan mereka mau memberi, ya. Mereka sangat dekat kepada Tuhan, ya, dengan kebenaran. Hati mereka meluap dengan kasih bagi Allah, ya. Mereka mau menyokong akan pekabaran Injil, ya, dengan senang hati.
kita lihat bahwa orang-orang Makedonia ini orang-orang yang sangat terbatas dengan keperluan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mau membagikan yang apa yang mereka punya kepada Tuhan. Ya mungkin kita di saat ini, mungkin kita punya banyak harta, kita punya segala sesuatunya, baru kita memberi. Ya. Coba kita memberikannya di saat kita tidak ada atau di saat kita berkekurangan. Apakah kita mau melakukan atau apakah kita mau memberikannya itu? Pasti belum tentu kita memberikannya, karena kita saja berkekurangan. Ya. Saya juga belajar bagaimana saya memberikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya kepada orang lain. Ya, di tempat ini diajarkan juga, ya, pemimpin kami mengajari bahwa jangan di saat kita punya segala sesuatunya baru kita mau memberi. Tetapi bila mana kita memberi dengan kekurangan kita, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita memberi dengan sukarela kita, atau ada yang mau memberi dengan secara paksaan. Ya. Tetapi yang Tuhan ajarkan, bagaimana kita memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela. Memberi itu kepada sahabat-sahabat kita, ya, yang lebih membuat kita untuk semangat lagi. Bagaimana seorang janda dia memberikan persembahan 2 dinar, ya. 2 dinar itu sangat banyak uangnya, ya. Bagaimana kita mau melihat kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari. Minta tuntunan Tuhan. Ya. Berikan saya hati yang mau berbagi. Berikan saya hati yang punya kasih untuk memberikan. Ya. Ini pelajaran untuk saya dan saudara. Biarlah dengan firman ini, dengan talenta kita dapat berbagi kasih itu ke dalam saudara-saudara kita. Ya. Sama seperti orang-orang Makedonia. Paulus menuntut mereka ya, menjalani pelayanan kasih. Yaitu bagaimana mereka memberikan apa yang mereka punya, tanpa bersungut-sungut. Ya, dengan kekurangan mereka, ya, dengan kemiskinan mereka mau melakukannya itu terus. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ya, biarlah kita juga kaya dalam kemurahan, kaya dalam akhlak kita, dalam pikiran kita, pengetahuan kita. Tetapi biarlah kita mau berbagi. Ini pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama bagi saya. Ya. Untuk saya melakukannya itu, ya mungkin orang merasa berat, ya berat. Tetapi ujian ini yang Tuhan berikan supaya kita kuat, kita teguh dalam situasi itu. Baru muncullah iman yang kuat. Ya. Ya, di sini dikatakan bila pengumpulan yang umum diambil di jemaat-jemaat bukan Yahudi untuk meringankan orang-orang Yahudi yang percaya, kedermawanan orang-orang bertobat di Makedonia diberikan sebagai teladan untuk jemaat-jemaat yang lain. Menulis kepada orang-orang percaya di Korintus, rasul itu menarik perhatian
kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sangat luar biasa. Jadi dikatakan bahwa selagi dicobai berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ya. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya garis bawahi dengan kata sangat miskin. Ya. Mereka terbatas dalam apapun yang mereka punya. Tapi dengan kerelaan, dengan kasih yang meluap kepada Tuhan, mereka mau membagikan terus. Ya. Ini yang menjadi contoh teladan bagi kita di dunia ini. Ya. Sama seperti orang jemaat-jemaat yang lain datang di jemaat itu, mereka dapat bertobat dan melihat teladan mereka yang dapat memberikan satu pengalaman yang penting, ya, sehingga mereka dapat bertobat dan melakukan pelayanan itu bagi orang-orang kudus. Ya. Mungkin secara dunia kita punya ego, kita punya kepentingan diri, ya, keinginan diri. Tetapi mereka, ya, di sini dikatakan bahwa menulis kepada orang-orang percaya di Korintus, Rasul itu menarik perhatian kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya. Tuhan mengarahkan kepada mereka bagaimana satu pelayanan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Ya, biarlah kita punya komitmen. Ya, minta Tuhan supaya saya bisa melakukan akan semua ini. Ya, biarlah pelajaran demi pelajaran kita dapat memperoleh dan kita dapat melakukan itu, sehingga kasih karunia Kristus ada pada kita. Ya, sangat luar biasa. Tuhan memberikan kita firman ini supaya kita dapat, ya, melihat kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah memberikannya sepenuh hati kita kepada Tuhan atau belum? Ya. Pelajaran yang sangat luar biasa, pelajaran yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita memberikan, ya, apa yang kita punya kepada Tuhan, dan apa yang sudah kita berikan, biarlah kita dapat doakan itu supaya menjadi berkat lagi bagi orang lain. Ya, di sini dikatakan bahwa aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, aku bersaksi, ya, mereka memberikan bahkan lebih dari kemampuan mereka. Ya, mungkin kalau saya punya, ya, contohnya, kalau saya punya apa yang sudah ada, mungkin banyak, ya, apakah saya memberi? Ya, pasti tentu saya memberikan. Tetapi di saat saya tidak ada, apa saya terus memberikan?
pelajaran untuk saya. Biar saya terus memberikannya itu, membagikannya untuk Tuhan saya, untuk kemuliaan Tuhan, bisa membawa saya ke dalam penderitaan, ke dalam krisis yang dimana Tuhan memberikan kepada saya, untuk saya lalui. Sama seperti orang-orang Makedonia, penderitaan yang begitu banyak, tetapi mereka terus mau menuruti kehendak Bapaknya dibanding kehendak mereka sendiri. Kerelaan untuk berkorban di pihak orang-orang Makedonia yang percaya dan datang sebagai akibat penyerahan diri yang sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Allah. Mereka memberikan diri kepada Allah, maka mereka dengan rela memberikan dengan leluasa dari harta mereka untuk menyokong pekabaran Injil. Tidak perlu mendesak mereka untuk memberi. Agaknya mereka bersuka dalam kesempatan untuk menyangkal diri mereka sendiri, malahan keperluan benda-benda dengan maksud untuk menunjang keperluan orang-orang lain. Bila rasul itu hendak menahan mereka, mereka meminta dengan sangat kepadanya untuk menerima persembahan mereka dalam kesederhanaan dan ketulusan mereka, dan di dalam kasih akan saudara-saudara. Dengan senang mereka menyangkal diri sendiri, dan dengan demikian berkelimpahan dengan buah-buah kebajikan. Luar biasa ya. Jika kita mau menyangkal diri kita ya, jika kita mau sadar bahwa kita ini tidak layak Tuhan, saya tidak layak untuk melakukan ini. Dengan itu ya, dikatakan bahwa berkelimpahan buah-buah kebajikan, buah-buah kebaikan yang sudah mereka tabur, maka mereka akan tuai kasih karunia dan berkat yang limpah lagi dalam kehidupan mereka. Pelajaran sangat penting untuk kita lakukan di dunia ini, sebagaimana saya dan saudara, untuk kita dapat melakukan berbagai penderitaan ini dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Maka itu kita akan mendapatkan buah-buah sukacita ya, buah-buah damai, buah-buah kebaikan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nasihat yang sangat luar biasa, biar kita dapat mengambil satu tindakan, satu komitmen untuk kita menjalani hari demi hari. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ambillah komitmen untuk melakukannya terus menerus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.